Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ikuti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ya arhamar rahimin irhamna ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakallah khair Ustadz, semoga Allah membimbing senantiasa hati, lisan, sikap, karena dalam berbicara seorang pembicara tidak bisa merubah siapapun. Yang kuasa merubah adalah Allah. Siapapun yang berbicara dihitung oleh Allah setiap kata-katanya, setiap lintasan hatinya, dan Allah tahu apakah diamalkan atau tidak. Oleh karena itu penceramah lebih membutuhkan doa dari jamaah, tidak hanya sekedar menyimak tapi mendoakan agar bisa selamat. Semakin banyak bicara, semakin banyak berpeluang tergelincir niat, tergelincir kata, tergelincir sikap, karena setan tidak pernah berhenti untuk menggelincirkan. Oleh karena itu para jamaah yang mencintai para ulama tidak hanya sibuk menyimak, tapi sibuk juga mendoakan. Masya Allah. Hadirin, kajian nomor 189 mengulang yang lalu. Fadhol. Ustaz, kalau ada kewajiban yang lain, fadhol silakan ya. Ujian kali ini di bawah sangat banyak jamaah yang tidak bisa naik, yang sudah di atas tidak bisa turun, yang di tempat parkir tidak bisa naik. Hampir di setiap pojok sekarang diisi, tidak ada satupun yang menakdirkan ini terjadi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kehebatan siapapun, kecuali karena Allah menghendaki seperti ini. Kitab Al-Hikam pasal 189 pada halaman 139. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faqatu busutul mawahibi. Berbagai macam ujian, bala, serta kekurangan itu bagaikan hamparan untuk hidangan pemberian-pemberian karunia Allah. Berbagai ujian, bala, kekurangan itu bagaikan hamparan hidangan pemberian-pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering menganggap bahwa karunia itu berupa sesuatu yang kita sukai, padahal banyak dalam yang tidak kita sukai, tidak kita harapkan. Lebih banyak lagi karunia yang tersimpan di sana, dalam sakit, dalam penghinaan, dalam fitnah, dalam kefakiran, di dalam kesempitan, di dalam PHK. Itu banyak hamparan karunia Allah yang justru tidak didapat pada waktu dalam kelapangan. Jelas hadirin sekalian? Sederhananya, pada waktu pesawat itu goncang, banyak yang lebih banyak zikir dibanding pesawat ketika sedang lancar, nyaman.
Kepada yang mau memilem boleh, asal yang belakangnya jangan terhalangi. Nah, gitu. Mau berdiri juga boleh, syaratnya sederhana, yang belakang jangan terhalang. Jadi jangan berburuk sangka kepada kepahitan. Ustadz Haikal juga tadi mengatakan kita harus syukur. Banyak kejadian yang tidak kita sukai, yang pada kejadian tersebut justru tersimpan banyaknya hal-hal yang membuat kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan berburuk sangka kalau ada kejadian yang tidak kita harapkan. Surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu, boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Allah Maha tahu wa antum la ta'lamun, engkau tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Jadi kalau ada masalah di rumah tangga, jangan dulu berburuk sangka, karena boleh jadi masalah inilah yang akan mengangkat derajat rumah tangga ini. Berapa banyak istri menjadi lebih solehah justru ketika ada kompetitor dalam tanda kutip di rumah tangganya. Oh iya, berapa banyak istri yang jeritannya kepada Allah lebih sungguh-sungguh ketika ada masalah dalam rumah tangganya. Tanpa masalah biasanya lupa kepada Allah. Persis kalau ada gempa. Nauzubillah, kalau sekarang ada gempa di sini, jeritan ke Allahnya lebih keras daripada tanpa gempa. Benar? Supaya tidak dikasih gempa, maka biasakanlah dalam kelapangan dan kesenangan juga harus lebih sungguh-sungguh ke Allah, yaitu dengan cara syukur. Jangan sampai ditariknya oleh rantai sabar. Harusnya kita menyadari kalau kita dalam keadaan lapang berzikir ke Allah, maka insya Allah syukurlah yang nikmatlah yang akan lebih datang kepada kita dibanding orang yang lupa ke Allah. Alhamdulillah AC-nya mati ya. Kan? Dari tadi alhamdulillah. Tenanglah hadirin. Alhamdulillah. Rupanya harus beli kursi baru. Alhamdulillah. Nanti beli lagi lah yang baru. Yang kedua 190. Ini yang kita bahas sekarang. 190, 191. Afadhal. Bismillahirrahmanirrahim. In aradta wurudal mawahibi alaika sahihil faqra wal faqata ladaika innamas sadaqatu lil fuqara'i. Jika engkau ingin datangnya pemberian-pemberian karunia besar dari Allah kepadamu, maka bersungguh-sungguhlah dalam mengakui, membuktikan kehambaanmu, yaitu kemiskinan, kebutuhan, kerendahanmu di hadapannya. Jadi masalah terbesar dalam hidup adalah jauh dari pertolongan Allah. Kalau Allah menolong tidak ada yang sulit. Kalau Allah tidak menolong pasti sulit. Jadi berat ringannya suatu masalah, kata kuncinya adalah ditolong oleh Allah atau tidak. Maka akal kita ini bukan sekedar mencari solusi, tapi akal kita bagaimana supaya kita ditolong oleh Allah. Itulah orang yang cerdas. Karena janji dari Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Jadi jalan keluar terbaik ini bukan karena pintar, bukan karena ahli, bukan karena hebat, bukan karena banyak relasi, tapi karena takwa.
Istri ingin suami soleh, tidak bisa diakalin, walaupun dandan setengah mati, walaupun ke salon tiap waktu, tidak ngepek. Tapi istri yang makin dekat dengan Allah, maka mudah bagi Allah untuk membulak-balik hati suaminya. Sama, menyolehkan anak tidak bisa oleh kita, Allah mudah membulak-balik hati anak. Hutang itu gampang kalau Allah membayarkan. Tapi saya tidak mungkin terbayar. Kalau Allah mau tinggal dibalikan saja, hati yang ngutanginnya jadi ridho. Tadinya saya kesini mau nagih, tapi entah kenapa sesudah lihat wajahmu, saya jadi ingin melapangkan hati dengan ridho. Halal, beres. Halo? Jadi yang namanya sulit itu kalau Allah tidak nolong. Nah, bagaimana supaya ditolong oleh Allah? Nah, ini Imam Ibnu Athaillah menyampaikan, sungguh-sungguhlah di dalam kehambaan. Masih ingat pelajaran yang lalu? Hamba itu apa? Satu, lemah. Kita ini tidak ada daya. La haula wala quwwata illa billah. Harus mengaku di hadapan Allah, kita ini tidak ada kemampuan apapun. Dan yang maha kuasa hanya Allah, pencipta, pemilik, penguasa langit dan bumi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sedang kita tidak bisa apa-apa. Tanpa kekuatan dari Allah, ngangkat tangan pun tidak bisa. Bergabung jin dan manusia akan menolong, Allah tidak menghendaki, tidak terjadi. Akui ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jangankan untuk berbuat hebat, bernafas tanpa izin Allah tidak terjadi. Kita berbuat taat tidak bisa tanpa izin Allah. Kita menjauhi maksiat juga tidak sanggup tanpa pertolongan Allah. Makanya hayya 'alas shalah, jawabannya apa? Tidak bisa sholat tanpa pertolongan Allah. Hayya 'alal falah. Tidak bisa meraih kemenangan dalam bentuk apapun, harus ada di hati. Jadi jangan, tenanglah, saya bisa, ini biasa buat saya, enteng, ini kecil. Nah, ini sudah bahaya nih. Ini mah cetek, urusan gini mah. Saya udah sering menghadapinya. Bereslah, sombong. Walaupun ahli, kalau Allah mau takdirkan gagal, pasti gagal. Jelas hadirin? Ngadepin dia, tenang. Dia takut sama saya, tahu-tahu mencret dia. Apa susahnya bagi Allah? Ya, kemarin diceritakan salah satu santri ahli berkuda, sangat jago berkuda dan sangat bisa menaklukkan kuda. Tapi kalau Allah mau, sedang trekking berkuda berurutan begini, tiba-tiba kuda dia nyundul kuda depan dan kuda depan tersinggung. Akhirnya ditendang ke belakang dan kena tulang kering, patah seketika. Tidak ada apa-apa selain Allah menghendaki patah, peletak langsung jatuh. Begitulah, jangan sok hebat, jangan sok jago, jangan sok berpengalaman, jangan sok ahli, jangan sok pinter. Kalau mau ditolong oleh Allah, la haula. Akui, ya Allah, saya tidak bisa tanpa pertolonganmu. Tidak mungkin saya bisa melakukan ini tanpa pertolonganmu. Ya Allah, tidak ada yang bisa saya lakukan tanpa pertolonganmu. Sing yakin ke hati, Engkaulah yang maha kuasa. Jagad semesta ada dalam genggamanmu. Apapun yang kau kehendaki pasti akan terjadi tanpa bisa dicegah siapapun. Apapun yang tidak engkau kehendaki tidak akan pernah terjadi walau diinginkan siapapun. Innaka ala kulli syai'in qadir. 1, 2 apa? Kenapa pada diam? Cung yang baru pertama kali hadir hari ini di sini, pantesan. Jadi gini, yang biasa hadir sekarang di bawah.
Karena mereka taunya saya bagian jam 10. Jadi nunggu bagiannya, tahu-tahu udah keburu penuh oleh ini. Takdir, hadirin. Pantesan ditanya tuh semuanya jernih jawabannya. Yang kedua, kita ini jahil. Kita ini hamba Allah nih tidak tahu apa-apa. Kita tidak ngerti apapun kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kita, dan itu pasti sedikit. Di dalam ayat kursi bagaimana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Masya Allah. Jadi kalau Allah tidak memberi petunjuk, bless aja, tidak tahu apapun. Sedangkan Allah maha tahu segalanya. Mana jodoh terbaik Allah yang tahu, mana rezeki kita Allah yang tahu, mana solusi paling efektif Allah yang tahu. Semua urusan diketahui oleh Allah, sedangkan kita tidak tahu apa. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi kalau mau minta tolong ke Allah tuh jangan sok tahu, ya Rob, kalau bisa anak saya ke ITB lah, karena kelihatannya itu paling cocok. Usahakanlah ya Allah, kan gampang bagimu. Kita tidak tahu buat anak kita paling cocok di mana. Benar? Makanya istiqoroh, walaupun satu pilihannya istiqoroh, karena yang satu ini juga belum tentu yang terbaik. Mau dilamar istiqoroh, walaupun satu yang melamarnya istiqoroh, karena kita tidak tahu seperti apa dia yang sesungguhnya. Allah maha tahu siang malamnya, aibnya, dosanya, bakatnya, karakternya, kebiasaannya. Maka biasakanlah minta tolong kepada Allah, sebagaimana orang yang tidak tahu apapun minta kepada yang maha tahu. Ini gerbang pintu pertolongan Allah. Makanya jangan suka ngatur Allah, ya Allah sembuhkan saya besok. Emang bagus sembuh besok? Tolong lunasi hutang saya minggu depan ya Rob. Teman-teman saya aja nggak pakai doa dilunasin olehmu. Kenapa saya doa udah 2 minggu gak lunas-lunas? Minggu depan limit ya Allah. Limit. Belum tentu baik dilunasi. Mungkin selama ini tahajudnya ingin lunas utang, bukan ingin mendekat ke Allah. Jodoh, ya Allah, engkau tahu sendiri kan, tahun depan umur saya 40 tahun. Please ya Allah. Saya pernah jadi saksi pernikahan bahwa umur itu tidak menghalangi jodoh. Mempelai pria 76 tahun, mempelai wanita 66 tahun. Saya saksinya, saya saksi mempelai pria, Pak Anies Baswedan mempelai wanita. Saksi ini nyata betapa jodoh itu tidak terhalang umur. Jelas? Kenapa saudara jadi bahagia? Kakek tenang kek. Yang nyiptakan umur siapa? Yang ngatur jodoh siapa? Mungkinkah Allah terhalang oleh perbuatan Allah sendiri? Tidak. Tapi saya kurang cakep. Nah ini sudah menghina ke Allah nih. Hidung saya pesek, bibir saya tebal. Justru itu yang eksotis dalam pandangan calonnya. Ada yang khusus nyari yang pesek karena biasa lihat yang mancung jadi standar. Ini nih mungil, ini nih. Yang ngatur jodoh tuh Allah. Mungkinkah wajah ini ciptaan siapa? Badan kita ciptaan siapa? Jawab. Yang ngatur jodoh siapa? Mungkinkah takdir Allah terhalang oleh badan ciptaannya sendiri? Tidak mungkin. Kalau yang nikah yang cakep-cakep semua, lah kita siapa jodohnya? Buktinya kita yang pas-pasan ini juga ada jodohnya, yang sama-sama pas-pasan, ya.
Dan kalau terlalu ngejomplang juga stres. Kita wajah pas-pasan, istri cantik jelita misalkan. Ketika ketemu itu si supir nggak disuruh masuk. Aduh. Udah, terimalah hadirin. Jadi jangan suudzon, jangan sok tahu, ya. Halo? Nah, jadi optimis, tenang. Ini persaingan ketat. Teman-teman saya yang mau nyari jodoh naksirnya sama perempuan ini. Dia pintar, ini gelarnya panjang, itu orang tuanya kaya, yang ini keren. Tenang, dia nggak akan ketukar. Wah, tapi dia perginya naik mobil, sedang motor saya jelek. Terima, mau motor yang mana lagi ya nggak? Yang ngebulak-balik hati itu Allah. Bang, saya sebetulnya senang sekali abang bisa naik motor sederhana seperti ini. Cuman kelihatannya saya akan menikah dengan itu tuh bang. Ya berarti bukan jodohnya. Kalau bukan jodoh yang nggak bisa dipaksakan, lebih baik daripada siapa tuh yang pernah nikah tidak punya apa-apa, sesudah nikah jadi sakit hati. Kamu ini bohong. Bohong apa istriku? Tahu bokeh gini saya nggak akan nerima engkau. Saya kan tidak pernah bohong. Dari dulu juga sudah aku katakan, aku tidak punya apa-apa selain dirimu. Tapi engkau malah mengatakan, oh so sweet gitu. Udah ngaku bokeh malah disebut sweet. Sekarang pas nikah faktanya ada kecewa. Udah akui, pokoknya mau nyari kerja, mau nyari jodoh, mau ngambil keputusan harus minta tolong ke Allah. Makin minta tolong makin ditunjukin, makin sok tahu makin dibiarkan. Kayak masuk ke hutan harus ngarep-ngarep diberikan tuntunan oleh pemilik hutan, jadi efektif masuk hutannya. Kalau sombong masuk hutan sendiri, silakan rasakan penderitaannya. Gelisah sepanjang jalan, bingung, was-was, takut, cemas. Tapi kalau dituntun, naik, coba bandingkan. Orang ke hutan belantara, yang satu dituntun, yang satu nggak dituntun. Bahagia mana? Jawab. Efektif mana? Mana yang lebih aman? Yang gampang sampai yang mana? Gara-garanya apa? Gara-garanya pasrah. Wahai pemilik hutan, saya pasrahkan diri saya. Engkaulah yang memiliki hutan ini, yang tahu persis seluk-beluk hutan belantara, dan engkaulah yang berjanji akan membimbing orang yang memasrahkan diri kepadamu. Saya pasrahkan diri ini untuk ditunjuki olehmu, wahai pemilik hutan. Beres urusan. Makanya yang stres-stres mah yang sok tahu. Jelas? Hah? Kenapa kita kok jalannya ke jalan yang licin? Tenang, kita harus minum dulu. Kita menuju mata air. Beres. Kenapa kok jalannya nanjak begini? Di atas ada pohon nangka mateng. Oh beres. Krusuk-krusuk. Apa itu? Tenang, itu babi hutan. Harus gimana? Babi hutan gak bisa belok, tinggal miring aja. Beres. Ada suara mengaum. Tenang, itu singa. Terus gimana? Singa raja hutan, kita raja singa. Gitu. Bu, ibu, jangan suka kebanyakan mikirin suami di mana lagi apa. Capek sendiri. Mending ambil wudhu, sholat 2 rakaat, titipkan ke Allah yang maha tahu suami lagi apa di mana. Titip ya Allah, saya seorang istri yang sudah Engkau takdirkan menjadi pendampingnya. Hanya bisa mendoakan karena Engkaulah yang maha tahu segala keadaan suamiku. Diurus suami bu. Yang tadinya mau ke diskotik bisa masuk ke masjid. Pokoknya Allah kuasa terhadap apapun sepanjang kita yakin Allah yang maha tahu. Jelas hadirin?
Jangan sok tahu. 3, kita ini fakir, tidak punya apapun. Bahkan tubuh ini pun bukan milik kita ini. Kalau ini tuh batuk. Kalau ini milik saya, jangan batuk. Kemarin jerawat tumbuh satu di sini. Kenapa pakai iya segala? Tanda-tanda apa, Bu? Setiap patah kata akan dicatat, Bu. Apa? Tanda-tanda apa yang jelas? Kalau wajah ini milik saya, tinggal dilarang jerawat, jangan pakai keluar, malu-maluin. Gak bisa, cenut aja. Pernah suatu saat di ujung hidung, kayak nggak ada lagi tempat. Tapi dah kalau Allah mau taruh aja di sana. Badan ini bukan milik kita. We have nothing. Artinya apa? Dilarang merokok. Kita tidak punya apa-apa. Aslinya tidak ada orang memiliki apapun. Aslinya itu semuanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya milik Allah. Nggak ada yang punya. Apakah ada orang kaya? Aslinya sih tidak ada. Manusia sama. Dah. Lahirnya dari tidak apa-apa, setetes mani dari tanah, jadi manusia sebentar, lama-lama masuk lagi ke tanah, nggak bawa apa-apa dari dunia ini. Siapa yang bawa dunia? Nggak ada, nggak ada. Mau punya bank, mati dikubur pakai uang? Tidak. Punya toko emas, silakan, mati pakai cincin di sini. Besok bisa lihat, masih ada tidak cincinnya? Apa yang punya pabrik semen meninggalnya dicor? Jawab hadirin. Dah. Semuanya milik Allah. Ini bagian ngaku-ngaku, ini bagian ngaku-ngaku, ini rumah saya, ini properti saya, ini tanah saya, itu harta saya, itu perusahaan saya, rezeki tetap 3 saja. Yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Cuman itu rezeki itu. Apa kalau punya perkebunan makannya jadi banyak? Tidak. Kasih oleh Allah sakit gula, walaupun dia punya sawah luas, tetap makannya ditimbang. Kasih asam urat dan kolesterol, walaupun punya kebun duren, bos duren. Saya nih umur sudah 57 tahun sekarang. Udah dikit rezekinya. Dikasih kambing kegedean, gak mau. Duren, paling dikit. Ada yang ngirim duren, santri yang nelen ya. Sudah sedikit sekarang. Kebanyakan makan, tambah masalah. Tapi kalau mau banyak rezekinya, pilihannya banyak sedekahnya. Nah selebihnya, tidak ada yang memiliki selain milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Makanya jangan silau. Lihat orang kaya jangan kagum, biasa aja. Jangan juga meremehkan. Lihat orang pakai mobil bagus, milik Allah. Ya, iri loh ya. Udah punya kedaluarsa, jangan diomongin, itu di hati. Juga jangan masuk supermarket semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya minta coklat, nyolong namanya. Itu amalan hati hadirin, bukan amalan syariat ya. Semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Kita tidak punya apa-apa. Bahkan tubuh ini pun bukan punya kita. Makanya kalau ditakdirkan sakit atau harus ada yang diamputasi, harus ridho. Karena memang Allah mau ngambil apa yang dimilikinya. Bu, Ibu,
Ibu milik siapa? Anak-anak milik siapa? Tuh, jadi anak itu hanya amanah bagi ibu. Suami milik siapa? Hah? Kenapa pelan? Suami itu ciptaan siapa? Suami milik siapa? Nah, gitu. Jadi mau dititipkan ke siapa aja ibu harus sabar ya. Ini serius hadirin. Loh, ini ilmu beneran. Saya ini milik Allah, Bu. Ada yang dititipin satu, ada yang tidak dititipin sama sekali, ada yang dititipin dua, ada yang dititipin tiga, ada yang empat, diamanah. Itu dihitung oleh Allah di akhirat itu. Dosa istri, istri sendiri yang pikul. Tapi dosa suami, suami harus mikul dosa istri. Kalau nggak benar ngedidiknya, nggak benar membinanya, itu kalau satu. Lebih dari satu lebih lama lagi. Ada juga yang lebih lama dari saya dihisabnya di akhirat. Saya kan KB, 2 saja cukup. Tenang aja hadirin, biasa aja ketawanya, belum tentu ada takdirnya walaupun ingin ya. Betul kan Pak? Mana tadi yang sepuh tuh? Pak, Bapak kan minat juga ya? Iya, saya keburu tua tapi nggak berhasil, namanya nggak ada garisnya. Semuanya baru terjadi dengan izin Allah, bukan milik kita ini. Makanya kalau ditakdirkan sakit, ridho. Karena nggak ridho juga tetap sakit. Siapa tahu dengan sakit ini dosa jadi habis, pahala jadi melimpah, derajat jadi terangkat, ilmu makin luas. Kita jadi tahu orang-orang yang perhatian ke kita. Dengan sakit kita bisa jadi berbagi rezeki ke dokter, ke apotek. Banyak sekali kebaikan ketika Allah menakdirkan kita sakit, kalau benar menyikapinya. Jelas hadirin? Jadi yang ketiga apa? Fakir. Kita nggak punya apa-apa, yang punya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sesuka Allah aja, kadang dibuka, kadang ditahan, kadang disempitkan, kadang diambil, kadang-kadang mantap makan tabungan, lama-lama manset makan aset, ujuk-ujuk matang makan utang. Kalau kita dekat ke Allah, nanti Allah yang lunasin utang kita. Makanya hadirin sekalian, jangan melihat ada pemilik di jagat ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah yakin semua kekayaan milik Allah, kita nggak akan gini-gini sama orang. Kalau kita tangannya terbuka ke orang minta-minta, Allah akan menghinakan diri kita. Jangan, Bu, Ibu, kalaupun nanti minta uang ke suami hanya lisan saja, hati mintanya ke Allah. Ya Allah, berikan saya rezeki. Pak, ada nggak nih uang belanja buat tambahannya? Bulan ini sudah hampir habis. Mulut bicara ke suami, hati ke Allah. Kata suami, gak ada lagi Bu, tenang aja Pak, Allah sedang mendengarkan obrolan kita. Dialah pemilik rezeki satu-satunya. Jangan merasa tertekan Pak, saya yakin Allah lah penguasa rezeki. Solehah. Benar? Di mana lalaki teh kopet-kopet pisan, tetangga mah ngasih duit. Nah itu berarti nyandar sama suami, nyandar sama Allah. Model-model gini nggak bisa disandarin ya. Lanjut. Yang keberapa sekarang? Satu apa? Lemah, hanya Allah yang maha kuasa. 2, jahil, hanya Allah yang maha tahu. 3, fakir, hanya Allah yang maha memiliki segala-galanya. 4, kita ini punya kehinaan. Kita dihargai orang lain karena Allah masih menutupi aib dan dosa kita. Acungkan tangan yang tidak punya dosa. Dari sebanyak ini nggak ada yang ngacung. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Nggak ada, Pak. Saya tahu Bapak mau ngacung tapi tidak ada yang percaya.
Acungkan tangan yang dosanya sedang, Bu. Ada yang sedang? Acungkan tangan yang merasa hidupnya banyak dosa. Tuh, pakai gembira lagi. Ada beberapa yang tidak ngacung, kenapa? Karena merasa banyak sekali dosanya. Kalau dibuka, maaf, kalau dosa kita, satu dosa dibalas oleh Allah mengeluarkan satu belatung. Satu dosa dibalas dengan satu belatung. Seperti apa tubuh kita ini? Menjijikan, bukan? Suami mau nggak dekat sama istri yang penuh belatung? Nggak akan, Bu. Bapak mau nggak istri deketin bapak kalau bapak penuh belatung? Nggak ada. Bisa kerja di kantor, bisa jadi anggota dewan, bisa jadi menteri kalau semuanya belatungan. Bisa jadi presiden, bisa jadi jenderal. Satu-satunya yang menyebabkan kita masih dihargai adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita. Kenapa Abdullah Gimnastia duduk di sini dan didengar oleh jamaah? Karena Allah masih menutupi aib Abdullah Gimnastia. Makanya jangan bangga. Wah, jamaah banyak. Jamaah banyak bukan urusan saya. Jamaah banyak yang datang, Allah yang menggerakkan. Mau jamaah sebanyak ini atau lebih banyak dari ini, atau mau yang datangnya cuma berdua, ya sama. Sama apa? Sama-sama yang ngasih pahala itu Allah. Banyak jamaah jadi ujub, jamaah dapat pahala, saya dapat dosa. Makanya harus jaga hati. Yang diingat adalah kita dihargai karena Allah menutupi aib, dosa, keburukan, kejelekan dan kemaksiatan kita. Benar? Jadinya kalau kita dipuji tidak bangga oleh pujian, kalau kita dicaci tidak terluka oleh cacian, karena cacian orang kepada kita lebih sederhana dibanding kejelekan kita yang sesungguhnya. Benarkah hadirin? Nah, inilah syarat-syarat kalau ingin doa-doanya diijabah, pertolongan Allahnya didatangkan oleh Allah adalah hati kita selalu merasa, saya nggak bisa nih tanpa pertolongan Allah. Hanya Allah yang kuasa menolong, tidak ada lagi selain Dia. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Walaupun semua orang mau nolong saya, tapi kalau Allah tidak menghendaki tidak akan pernah bisa. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan bagimu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin fala radha li fadli. Dan jika Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa menolaknya. Yusibu bihi may yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kepada siapa di antara hamba-hamba yang dikehendakinya, dan Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Yunus 107. Oh, saya ini lemah, Allah yang Maha Kuasa. Saya tidak tahu apapun ya Allah. Tanpa bimbingan darimu, tanpa petunjuk darimu, tidak ada yang bisa saya lakukan. Pilihkan yang terbaik ya Allah. Engkaulah yang Maha tahu segala yang tersembunyi, yang sekarang, yang akan datang. Engkaulah yang Maha tahu semua bahaya yang akan menimpa. Engkaulah pelindung yang Maha kokoh. Engkaulah yang Maha sempurna pengetahuan segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Sedang saya tidak tahu apapun ya Allah. Tolong ya Allah. Ngaku kita paling bodoh dan Allah paling tahu, begitu. Yang ketiga, ya Allah, siapa yang memiliki jagat semesta ini selain dirimu? Engkaulah pencipta langit, pencipta bumi. Engkaulah yang memiliki segala-galanya. Selain Engkau adalah hanyalah makhluk yang tidak punya apapun. Tidak pernah kami memiliki kecuali Engkau yang menitipkan. Apa yang Engkau buka akan terbuka, apa yang Engkau tutup akan tertutup, apa yang Engkau lapangkan akan lapang, apa yang Engkau ambil pasti akan tiada. Engkaulah pemilik langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lalu yang terakhir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Tiada ilah. Subhanaka, maha suci Engkau.
Engkaulah yang segala keputusannya pasti baik, segala ketentuanmu pasti adil. Engkaulah yang maha baik, semua perbuatanmu tidak ada yang kurang, tidak ada yang salah, tidak ada yang tercela, tidak ada yang cacat. Semua apapun yang engkau lakukan pasti yang terbaik. Inni kuntu minaz zalimin. Sedang saya adalah manusia zolim, manusia kotor, manusia hina, manusia bergelimang dosa, manusia yang tidak tahu diri di hadapanmu ya Allah. Ngaku kotor seperti Nabi Yunus. 3 kegelapan, gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan, lolos karena keyakinan diri kotor dan hanya Allah yang maha tahu. Masya Allah. Jelas hadirin sekalian? Inilah amalan batin kalau mau doa supaya ditolong oleh Allah. Jadi jangan petantang petenteng, ya Allah saya sudah beramal, saya sudah tahajud, saya sudah saum ya Allah. Nah ini ciri-ciri nggak akan diijabah karena dia merasa sudah ada dirinya. Berikut ini saya akan menyampaikan sebelum ditutup. Sudah tutup? Jangan ini. Masih senang ilmu tauhid ini? Bu, ibu, ingin dicintai suami, gimana caranya? Tuh, diam. Bu, ingin dicintai suami, bagaimana caranya? Dandan, gak ngepek. Apa? Ibu harus dicintai Allah. Karena hanya Allah yang bisa membulak-balik hati suami. Gak bisa diakalin, Bu. Tadi saya dengar kata Ustadz Haikal, pokoknya jadi suami mah bagian salah aja. Benar ya Tete?
Hadirin, mari sejenak kita menundukkan hati kita, kita bermuhasabah. Saudaraku sekalian, hari berganti hari, semakin dekat dengan ajal kita. Satu desah nafas, sesungguhnya satu langkah menuju kubur kita. Pasti kita akan berpisah dengan dunia ini. Pasti kita akan mati. Tidak ada yang bisa menghindar dari kematian. Mudah-mudahan umur yang tersisa benar-benar umur yang berkah, yang bisa kita gunakan untuk menebus dosa. Andai malaikat maut sudah saatnya menjemput, tidak ada yang bisa lari. Andai malaikat maut sudah hadir, tidak ada yang bisa menghindar. Semoga ketika ajal kita tiba, kita benar-benar sudah siap. Semoga ketika malaikat pencabut nyawa sudah merenggut kita, kita benar-benar sudah diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan saat dicabut nyawa, kita sudah puas berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan saat dicabut nyawa, Allah sudah membersihkan lahir batin kita dari segala dosa dan maksiat. Semoga kalimat terakhir yang keluar dari lisan ini, la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khotimah. Hati-hatilah hadirin, tidak sedikit orang yang mati dalam keadaan zina, na'udzubillah. Ada yang bergelimang harta haram, ada yang sedang berbuat maksiat, na'udzubillah. Jangan sampai mati su'ul khotimah. Saudaraku, kenanglah kalau tubuh kita sudah terbaring menjadi mayat. Kita jarang membayangkan tubuh kita terbaring kaku. Kalau kita sudah mati, tidak ada lagi amal yang bisa kita lakukan. Kalau tubuh ini sudah dingin, membeku, kening ini tidak akan bisa sujud lagi. Tidak ada lagi nikmatnya salat. Kalau kita sudah mati, tidak lagi nikmatnya tahajud. Kalau tubuh ini sudah membeku, mata tidak lagi menikmati Al-Quran. Tidak ada lagi nikmatnya bermesraan dengan Al-Quran. Mulut tidak lagi bisa indah menyebut nama Allah. Kalau mulut ini sudah kaku, tidak pernah lagi menyebut asma Allah. Tidak ada lagi nikmatnya munajat. Tangan tidak lagi bisa bersedekah. Kaki tidak lagi bisa melangkah ke masjid seperti ini. Kalau kita sudah mati, tidak ada lagi nikmatnya taman surga, majelis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan yang mengurus jenazah kita orang-orang yang ikhlas. Mudah-mudahan keluarga kita bisa mengurus jasad kita dengan benar. Dimandikan, dikafani. Mudah-mudahan banyak yang menyolatkan jenazah kita. Mudah-mudahan anak bisa jadi imam melepas jenazah kita. Hadirin, kenanglah saat kita diusung menuju pekuburan. Ternyata tidak ada yang dibawa selain kain kafan. Dunia yang siang malam kita cari, tidak ada yang ikut. Pelan kita dimasukkan ke liang lahat. Kain kafan di wajah dibuka agar bisa menyentuh tanah. Kita dimiringkan ke kiblat. Satu persatu papan menutup kubur kita, gelap sendiri. Demi Allah kita akan sendiri. Tanah mulai menimbun, makin penuh tanah, makin gelap, makin sendiri.
nisan atas nama kita dipasang di atas. Kita jarang membayangkan ada nisan atas nama kita, padahal mungkin besok lusa sudah dipasang. Satu persatu sahabat kita pulang ke rumahnya masing-masing. Tinggallah orang-orang yang kita cintai, tapi tidak lama pun pasti meninggalkan kuburan kita. Kita akan sendiri di sana. Hidup memang sudah berakhir, tapi perhitungan baru dimulai. Tidak ada lagi teman di kubur selain amal-amal kita. Tidak ada lagi kesempatan beramal. Hati-hatilah hadirin, hidup hanya sekali dan sebentar. Malaikat kubur pasti ada. Kita pasti akan bertemu dengan dosa-dosa kita. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma inna nas'aluka taubatan qoblal maut. Allahumma inna nas'aluka taubatan qoblal maut. Allahumma inna nas'aluka taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min azabil qabr wa na'udzubika min fitnatin nar. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Berikan kesempatan ya Allah, sisa umur ini bisa menebus semua dosa. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Hapuskan ya Allah sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni dosa yang tidak sengaja ya Allah. Ampuni maksiat yang sengaja kami lakukan. Ampuni maksiat yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Astagfirullah. Kuatkan iman kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian. Ya Allah, berikan kepada kami nikmat iman. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan kami ya Rabb. Jangan biarkan nafsu memperbudak hidup kami. Jangan biarkan syahwat membuat kami bergelimang maksiat. Jangan biarkan amarah menjadikan kami makhluk zalim. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya ibadah, nikmatnya akhlakul karimah, nikmatnya lahir batin sehat walafiat. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau maha menatap, Engkau maha mendengar, Engkau yang mengumpulkan kami. Kami hanyalah makhluk-Mu yang bergelimang dosa. Kami hanya makhluk-Mu yang tidak punya apa-apa ya Allah. Kami hanyalah makhluk-Mu yang lemah tiada daya, sedang Engkau pemilik penguasa segala-galanya. La haula wa la quwata illa billah. Taqabbal minna ya Arhamar Rahimin. Kabulkan siapapun yang munajat ini ya Allah. Amin. Doalah hadirin masing-masing. Amin. Amin. Doalah hadirin. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Amin. Siapa tahu hari inilah takdir kita dirubah dengan doa. Doalah hadirin, tidak ada yang tidak didengar oleh Allah. Allah malu jika hamba menengadahkan tangan dan tidak dikabulkan. Ya Allah, amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Amin ya Rabb. Amin ya Arhamar Rahimin.
kabulkan doa yang maha mendengar. Innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya Rabb, kuatkan iman yang masih goyah, berikan nikmatnya ibadah, berikan pendamping terbaik yang menantikannya ya Allah, pernikahan yang barokah, keturunan yang soleh solehah. Ya Allah, berikan kepada kami hanya rezeki yang halal, yang barokah, lepaskan dari lilitan hutang, bukakan pintu jalan keluar dari segala persoalan ya Allah, jalan keluar yang maslahat dunia akhirat. Lindungi kami dari fitnah, bala bencana, musibah. Tolonglah saudara-saudara kami yang teraniaya ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang teraniaya ya Allah, di Palestina, di Rohingya, di Uighur. Engkau pasti menyaksikan ya Allah. Karuniakan kepada negeri kami keberkahan, persatukan para ulama, para umaro ya Allah. Jangan biarkan negeri ini pecah belah ya Allah. Karuniakan pemimpin yang mencintaimu, mencintai kebenaranmu, mencintai para ulama, mencintai Rasulullah ya Allah, mencintai pewaris nabimu, yang mencintai umatmu ya Allah, yang mencintai dakwah di jalanmu. Kami berlindung kepadamu dari siapapun yang mengkhianatimu. Rabbana Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudillu man tasya, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sembuhkan yang sedang sakit ya Allah, lapangkan yang sedang dihimpit kesulitan, bahagiakan yang dirundung kemalangan, berikan yang terbaik bagi dunia akhirat kami ya Karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Berkahilah masjid ini ya Allah, yang membangun, yang memakmurkannya ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala Maha dekat, Maha mendengar. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang maha dekat dan tidak pernah jauh dari hamba-hambanya dan melihat apapun yang kita kerjakan. Ibu bapak, sekali lagi saya mohon maaf dengan segala keterbatasan ini. Mudah-mudahan banyak hikmahnya. Sholat duhur masih 20 menit lagi, 25 menit, sehingga silakan menyesuaikan yang memungkinkan di sini ataupun di bawah. Tertib karena menggunakan tangga berjalan itu terkadang ada bahayanya jikalau berdesak-desakan. Relax saja ya. Ucapkan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.